Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan GBI River of Life. Dimanapun Anda berada hari ini, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan merindukan setiap kita untuk datang ke hadirat-Nya, memuji dan meninggikan nama-Nya yang hidup. Mari Bapak Ibu, pada pagi hari yang indah ini kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sembah, kita mau puji Tuhan kita. Karena Dia Allah yang luar biasa, yang menjaga dan memelihara setiap kehidupan kita. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita nyatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa, Allah yang besar, layak ditinggikan, diagungkan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat anugerah cinta, kasih dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Inilah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama. Glory and honor, Lord, we lift our hands and worship as we lift Your holy name. You deserve the glory and the honor and honor. Lord, we lift my heart and worship as we lift Your holy name. For You are great, You do miracles so great. There is no one else like You. There is no one else like You. There is no one else like You. For You are great, You do miracles so great. There is no one else like You. There is no one else like You. Mari kita bersama-sama naikkan pujian ini dari awal. Kita mau tinggikan Dia. You deserve the glory, God. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift Your holy name. You deserve the glory and the honor and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we bring holy name. For You are great, You do miracles so great. There is no one else like You. There is no one else like You. There is no one else like You. For You are great, You do miracles so great. There is no one else like You. There is no one else like You. For You are great, You do miracles so great. There is no one else like You. There is no one else like You. For You are great, You do miracles so great.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena kasih, karena pengorbanan-Mu, karena Engkau nyata bagi kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Satu tujuan kami Tuhan, untuk memuji meninggikan nama-Mu yang hidup. Terlebih lagi kami rindu dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan hadir dalam hati, pikiran, perasaan kami Tuhan. Agar sepanjang ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, Engkau boleh beracara bagi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Inilah hati kami, inilah kerinduan kami Tuhan. Kami bawa ke hadapan hadirat-Mu. Kami siap untuk memuji, meninggikan nama-Mu yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya, kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama naikkan pujian kita. Kita mau sama-sama katakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Raja mulia yang mampu menaklukkan segala apapun yang hari-hari ini mungkin kita sedang hadapi. Kuasa dari Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Katakan ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita mau naikkan pujian ini dari awal. Kita mau sama-sama katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Katakan ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya kita percaya kita adalah umat yang sudah ditebus Tuhan. Kita dipilih Tuhan, oleh sebab itu wajib bagi kita untuk hidup dalam iman dan percaya penuh kepada Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, masih semangat untuk memuji nama Tuhan. Kita mau puji lagi Tuhan kita, karena Tuhan kita adalah sumber kekuatan dan mazmur kehidupan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batuku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang nyata bagi kami. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu, hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu, amin, takkan pernah berubah Tuhan. Hati kami percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu Tuhan, sama-sama katakan, tak pergi dariku. Haleluya. Yes Lord. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kasih setia Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau sama-sama dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita mau sama-sama naikkan pujian kita sejauh timur dari barat. Betapa Tuhan mengasihi kita pribadi lepas pribadi. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Mari kita sama-sama nyatakan betapa besar kasih, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkan ku.
bibir laut Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahan kami Tuhan. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Sama-sama kita mau katakan dengan iman kita. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati. Amin. Yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi kita bersama-sama katakan betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Engkau beri Tuhan, pulihkan kami. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selanjutnya kami persilahkan kepada hambanya yang melayani. Shalom jemaat GBI River of Life, kita bersyukur buat hari ini dan saya bersyukur buat kesempatan yang diberikan oleh Pastor Junaidi Salim. Saya bersyukur buat setiap tim penggembalaan yang ada. Perkenalkan, nama saya Pendeta Joel Berhitu dan saya bersyukur saya bisa membagikan firman Tuhan bersama-sama dengan jemaat di GBI River of Life. Thank you buat kesempatannya, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hadirat-Mu Tuhan yang ada di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan Engkau memeluk kami dengan kasih-Mu. Tangan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu yang selalu ada bagi kehidupan kami Tuhan. Engkau yang tidak pernah melepaskan kami sedetik pun Tuhan. Engkau yang setia menguatkan dan meneguhkan hati kami. Dan hari ini Tuhan kami buka hati kami untuk Engkau berbicara bagi setiap kami lewat firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan Yesus di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur dan saya berdoa kita semua terus ada dalam pemeliharaan Tuhan, terus ada di dalam penjagaan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Dan kita melihat bahwa waktu-waktu ini, hari-hari ini memang bukanlah hari-hari yang mudah. Dan seringkali kalau kita terlalu banyak melihat keadaan dan masalah, ya kita mulai akhirnya melihat kecil kepada diri kita. Semakin kita melihat keadaan kita besar, maka kita akan melihat kepada diri kita sesuatu yang kecil.
ya. Sehingga ada banyak orang yang kehilangan pengharapan, banyak orang yang merasa insecure, ya. Banyak orang yang merasa seperti buruk terhadap dirinya sendiri, atau mungkin kita mulai menyalahkan diri kita mulai berpikir, mengapa aku ada, ya? Apakah aku itu penting nggak sih? Seberapa penting aku buat orang lain gitu? Kita seringkali juga merasa mungkin tidak layak gitu ya. Kita seringkali merasa jauh daripada Tuhan. Sepertinya saya kurang menyenangkan hati Tuhan. Jangan-jangan ada masalah ini karena saya kurang melakukan sesuatu untuk Tuhan ya. Sehingga mulai muncul rasa buruk, rasa intimidasi. Dan hari ini saya mau membagikan satu firman Tuhan. Saya percaya bahwa kebenaran itu akan selalu membebaskan kita, memerdekakan kita. Kalau saudara mau hidup di dalam kemerdekaan, pikiran saudara merdeka, hati saudara merdeka, maka izinkan firman Tuhan yang setiap hari menjadi penuntun buat kehidupan setiap kita. Dan kebenaran akan memerdekakan kita dari perasaan yang tadi saya katakan di awal. Perasaan insecure, perasaan tidak layak, perasaan buruk, perasaan mungkin bersalah, akan mungkin masa lalu kita, kegagalan-kegagalan kita. Saudara, firman Tuhan mau membebaskan kita. Pada suatu hari, Tuhan Yesus menyampaikan suatu perumpamaan. Saudara, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan karena ketika dia berhadapan dengan banyak orang, dia tidak langsung menceritakan apa yang ada di dalam hatinya dia. Ya, dia bercerita dengan suatu perumpamaan dan perumpamaan, ya, sehingga semua orang bisa mengerti cerita itu. Tapi ketika kita memahami arti dari perumpamaan itu, ada suatu hal yang dalam tentang apa? Tentang kerinduan, tentang apa yang sebenarnya menjadi isi hati Tuhan buat setiap kehidupan kita. Kita lihat firman Tuhan di dalam Matius 13. Matius 13 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-46. Matius 13 ayat 44 sampai ayat yang ke-46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Di sini kita dapat melihat hal kerajaan sorga. Yesus itu datang ke dunia ini untuk memberitakan Injil kerajaan. Yesus membawa Injil kerajaan supaya apa? Kerajaan sorga itu menjadi suatu pemerintahan yang memerintah di dalam setiap hati dan pikiran manusia. Yesus bukan hanya sekedar mengajarkan surga sebagai suatu tempat, tapi surga sebagai sesuatu alam yang memerintah di dalam setiap hati. Itu sebabnya ketika dia datang ke dunia ini, dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Artinya ubahlah cara berpikirmu, karena alam surga Tuhan Bapa itu bisa kamu alami hari ini. Ya, itu sudah dekat dan itu ada di dalam jangkauanmu, is at hand. Dan saudara, kerajaan sorga di sini diumpamakan. Jadi untuk mengerti kekayaan kerajaan sorga, diumpamakan harta yang terpendam di ladang, ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Karena sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Saudara, bayangkan sebuah harta yang harganya, yang nilainya itu saudara sampai orang ini harus menjual seluruh harta miliknya untuk mendapatkan harta itu. Kira-kira apa harta itu, saudara? Yang harus menjual semuanya. Kalau saudara punya rekening di bank, saudara rela kosongin rekening bank saudara. Saudara rela jual rumah, jual kendaraan, semua aset-aset saudara, semua harta yang saudara miliki, saudara rela tinggalkan semuanya untuk mendapatkan harta itu. Kira-kira kalau saya mau bertanya, apakah harta itu, saudara? Dulu saya berpikir bahwa harta itu adalah Tuhan.
Tapi kalau kita lihat sesuai dengan perumpamaan ini, sepertinya ada yang ganjil jika harta buat kita itu adalah Tuhan. Jika sepertinya kita diajar untuk menempatkan Tuhan sebagai harta dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah gini, relakah saudara menjual semua harta saudara, semua milik saudara untuk mendapatkan Tuhan? Dan kuncinya ada pada ayat yang ke-38. Ayat yang ke-38 dikatakan, ladang ialah dunia. Ladang ialah dunia. Saudara, sekarang gini, harta ini terpendam di ladang. Kalau ladang ialah dunia, berarti harta ini terpendam di mana? Di dunia. Ya, kalau harta ini tadi saya katakan adalah Tuhan, berarti kita harus menjual semua harta milik kita, membeli dunia ini untuk mendapatkan Tuhan. Sepertinya ada hal yang aneh ya saudara ya. Tapi kalau sekarang saya balik saudara, harta itu adalah saudara dan saya. Harta itu adalah kita. Maka kalau harta itu adalah kita, Tuhan meninggalkan segalanya, menjual semua harta miliknya saudara, membeli dunia ini untuk menemukan harta yang terdapat di dunia ini. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar, tidak bisa dideskripsikan, tidak bisa dibayangkan, terlalu besar kasih Tuhan untuk manusia, untuk setiap kita, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya percaya bahwa harta ini adalah saudara dan adalah saya. Harta itu adalah kita. Dan buat Tuhan, ini hatinya Tuhan. Buat Tuhan, saudara itu bukan hanya berarti sebagian buat dia. Mungkin kita pernah berpikir bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu besar, manusia itu hanya seperti debu, manusia itu kecil. Sehingga ya untuk mendapatkan manusia mah mudahlah, gampanglah. Saudara, buat Tuhan untuk mendapatkan manusia di sini dikatakan dia menjual semua harta miliknya, menjual seluruh harta miliknya. Saudara, garis bawahi kata-kata ini. Ini berarti engkau berarti segalanya buat Tuhan. Saudara itu bukan hanya tadi orang berdosa yang hina, debu yang tidak ada artinya. Saudara itu berarti segalanya buat Tuhan. Saudara, hal yang menarik, Tuhan itu tidak menebus kita supaya kita berharga, tapi Tuhan menebus kita karena kita begitu berharga buat Dia. Sekali lagi saudara, Tuhan tidak menebus kita karena kita ini orang yang gak berharga supaya kita jadi berharga gitu loh saudara. Tapi Tuhan itu menebus kita karena kita begitu berharga di matanya Dia. Dia rela mengosongkan dirinya, dia rela menjual semua harta miliknya. Saudara, surga memberikan yang terbaik, anaknya yang tunggal. Karena apa? Karena kita itu seharga dengan dirinya sendiri. Kita seharga dengan nyawanya sendiri. Kita seharga dengan darahnya sendiri. Saya mau kasih contoh begini ya saudara ya. Kalau kita ingin membeli sebuah rumah dan kita harus membayar 2 miliar, berarti kita tahu bahwa nilai rumah itu adalah 2 miliar rupiah, benar ya saudara ya. Tetapi kalau misalnya rumah yang sudah rongsok, yang jelek, tanahnya di pinggir-pinggir gitu saudara, mungkin harganya hanya 400 juta gitu ya, kalau kita taksir gitu ya saudara. Mau nggak saudara bayar 2 miliar untuk rumah harga 400 juta? Saya rasa kita tidak mau. Kenapa? Karena nilai rumah itu tidak sesuai dengan harga yang kita bayarkan. Kalau saudara itu dibayarkan Tuhan dengan menjual semua harta miliknya, dengan mengorbankan dirinya sendiri, dengan mati di atas kayu salib saudara, dengan darahnya sendiri, saya mau tanya, berarti nilai saudara itu seberapa? Berarti nilai kita itu seharga dengan dirinya dia sendiri. Kalau saudara nggak seharga dengan dirinya dia sendiri, dia cukup kirim malaikat aja selamatkan manusia. Dia cukup lakukan sesuatu supaya manusia selamat. Tapi buat Tuhan,
kita itu berarti segalanya buat dia. Saudara, Tuhan itu sayang sama setiap kita lebih daripada yang kita tahu. Saudara itu begitu berharga dan berarti buat Tuhan lebih daripada yang kita tahu. Kita lihat dalam Filipi 2. Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Ini adalah pikiran dan perasaan Tuhan. Ya. Hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus. Ini pikiran dan ini perasaan Tuhan. Apa saudara? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan. Saudara garis bawahi kata-kata ini, mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, ini pikiran dan perasaan Tuhan. Tidak menyayangkan dirinya, mengosongkan dirinya hanya untuk mendapatkan saudara dan mendapatkan saya. Saudara adalah rumah yang termahal buat Tuhan. Saudara, rumah yang termahal itu bukan di surga. Karena Tuhan bayar harga yang paling mahal. Tuhan mengosongkan dirinya untuk membeli rumah yang termahal. Dan rumah yang termahal itu ada di mana? Di dalam hati setiap kita. Kalau kita lihat karya penebusan Yesus, ya saudara, Yesus ada di dunia ini, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dan at the end, ya saudara, pada akhirnya dia katakan, aku akan mengirimkan penolong yang lain, yang akan menyertai kamu selama-lamanya, yang akan tinggal bersama-sama dengan kamu. Artinya saudara, tujuan dari karya penebusan Kristus, dari apa yang Tuhan lakukan, itu untuk satu hal, supaya dia bisa tinggal di dalam setiap hati kita. Saya percaya bahwa kekristenan itu bukan hanya berbicara tentang agama. We are not following just religion, ya. Kita ini berbicara hubungan, saudara. Dan di dalam hubungan ini, saudara itu berarti segala-galanya buat Tuhan. Di dalam hubungan ini, Tuhan rela meninggalkan segalanya hanya untuk mendapatkan tempat di dalam hati saudara dan di dalam hati saya. Apa sih yang mau saya sampaikan pada hari ini buat saudara semua, jemaat GBI River of Life? Saya berdoa begini saudara, supaya kita berhenti merasa buruk, kita berhenti merasa saya ini gak layak, siapa sih saya ini orang yang gagal, merasa kita ini korban. Saudara, cukup. Kenapa? Karena kamu tuh begitu mahal, kamu begitu berharga dan berarti buat Tuhan. Sehingga hari ini kita harus berdiri dengan suatu ucapan syukur, dengan penuh kebanggaan, karena aku ini adalah anak Tuhan. Saudara dijadikan anak oleh Tuhan. Inilah karya keselamatan. Bukan hanya sekedar Tuhan memberkati hidup kita, bukan hanya sekedar Tuhan menjawab doa-doa kita, melakukan mujizat buat kehidupan kita. Kalau ditanya saudara kenapa jadi orang Kristen, ya bukan hanya sekedar untuk alasan-alasan tadi, untuk satu alasan supaya dia bisa terus ada bersama-sama dengan saudara dan saya, bisa tinggal di dalam kehidupan kita, dan dia mau berjalan bersama dengan kita. Mulai lihat dirimu seperti Tuhan melihat engkau. Taruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Sehingga hari ini ketika kamu menghadapi masalah apapun di dalam kehidupanmu, kamu melihat semuanya bersama dengan Tuhan. Kamu melihat, saudara bisa melihat semuanya dari kacamata kemenangan kita. Kita nggak terus melihat masalah kita besar, orang begitu jahat buat kita, keadaan nggak adil, kenapa sih hidup gini-gini aja, kok kenapa sih nggak pernah berubah ya Pak, suami saya nggak pernah berubah, ekonomi saya nggak, dan lain-lain. Dan kita hanya terus berpikir, kita hanya terus menangisi diri kita. Saudara, cukup. Kalau kamu mau mengerti betapa harga dan betapa nilainya diri kita,
maka kita harus melihat karya salib Kristus. Kita harus melihat itulah harga diri kita. Kita berarti segalanya buat Tuhan. Dan hal yang kedua, tadi hal yang pertama saudara, nilai diri kita adalah karena kita ditemukan oleh Tuhan. Pedagang itu juga berbicara tentang Tuhan yang menemukan kita. Dan tadi juga dikatakan tentang hal kerajaan sorga seumpama mutiara, ya saudara ya. Mutiara yang ditemukan orang, ya kalau tadi kita lihat mutiara ditemukan orang, mutiara yang indah. Setelah ditemukannya, ia menjual seluruh harta miliknya lalu membeli mutiara itu. Menjual seluruh harta miliknya diulang 2 kali untuk menunjukkan bahwa inilah yang Tuhan lakukan buat saudara dan buat saya. Dan hal yang menarik yang kedua yang tadi saya katakan, kita bisa menemukan nilai diri kita, arti diri kita ketika kita tahu kita itu ditemukan Tuhan. Dan yang kedua, di sini dikatakan harta yang terpendam itu dalam ayat 44 ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Ditemukan lalu dipendamkannya lagi. Saudara, kita bisa melihat nilai diri kita ketika kita tahu bahwa kita itu dipendamkan. Maksudnya apa dipendamkan, saudara? Kita dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Kita ada di dalam Kristus. Kolose 3. Ayat yang ketiga mengatakan sebab kamu telah mati. Saudara, dalam Roma 6 dikatakan kita mati dan dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Orang yang mati itu dikuburkan. Kalau sudah dikuburkan, bisakah bangun lagi atau bangkit lagi, saudara? Ya, yang namanya mati ya mati, dan itulah manusia lama kita. Itu yang tadi saudara bilang, saya yang hina, saya yang berdosa, saya yang tidak bernilai. Saudara, itu udah mati, itu sudah dikuburkan, ya. Artinya itu sudah bukan diri kita lagi. Dan sekarang di sini dikatakan kamu telah mati. Di rumah sama-sama katakan mati, ya. Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kita bisa melihat nilai diri kita ketika kita tahu kita itu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara, kita itu ada di dalam Yesus. Kitab Efesus sebanyak kurang lebih 34 kali mengatakan bahwa kita tuh di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Dia, di dalam Dia, di dalam Dia. Saudara, di dalam ya. Artinya apa? Kita itu satu dengan Dia. Kita bukan Tuhan itu jauh di surga sana, kita ini di bumi ya saudara. Kamu itu sebagai ciptaan baru hari ini ada di dalam Kristus. Kalau ini Kristus, saudara itu ada di dalam Kristus. Karena banyak orang bilang gini, Pak, hidup saya dalam masalah. Hidup saya dalam perkataan orang yang buruk. Hidup saya dalam masa lalu saya, dalam keluarga saya yang berantakan dan lain-lain. Saudara, hidup kamu itu tidak ada di dalam itu. Kebenarannya kalau kamu ada di dalam Kristus, 2 Korintus mengatakan kamu adalah ciptaan yang baru. Jadi sekarang kamu ada di mana? Di dalam Kristus. Masalah ada nggak? Masalah ada, tapi kita ada di mana? Di dalam Kristus. Pergumulan datang, masalah datang, hidup yang nggak adil, perlakuan orang yang nggak baik, ya, keadaan yang sulit ada nggak? Tapi kamu ada di mana? Di dalam Kristus. Saudara aman nggak kalau saudara tersembunyi dalam Kristus? Ini yang kadang-kadang kita lupa. Kita pikirnya hidup kita tuh dalam masalah. Hidup kita tuh dalam kegagalan-kegagalan. Kamu udah gak ada di situ. Saudara harus tahu, saudara itu ada di dalam Kristus. Dan kita menemukan nilai diri kita yang sesungguhnya ketika kita tahu kita disembunyikan di dalam Dia. Menarik ya saudara, kenapa? Karena harta ini ditemukan, lalu dipendamkannya lagi. Ditemukan, lalu dipendamkannya lagi. Ada suatu nilai yang tersembunyi yang seringkali kita tidak mengerti. Ketika apa? Ketika saudara tahu bahwa saudara itu disembunyikan bersama dengan Tuhan. Bahwa hidupmu hari ini adalah hidup di dalam Yesus.
Biarkan masalah datang, biarkan semua yang terjadi di dalam kehidupan saudara yang mungkin di luar kekuatan saudara. Tapi selama saudara ada di dalam Kristus, engkau tetap ada di dalam tempat yang paling aman, tempat yang paling tenang. Dan Dia akan membawa saudara dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kalau kita lihat Kolose 3 tadi, kita lihat ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Nah tadi ya saudara, harus mati dulu baru bisa bangkit. Ya. Ini hidup kita mati buat yang lama, dan di sini katakan kalau kamu dibangkitkan, artinya kalau kamu tahu hidupmu sekarang sudah baru, ya, kamu bukan lagi yang dulu, kamu adalah ciptaan yang baru, kamu ditemukan oleh Tuhan. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, ya, inilah tersembunyi di dalam Tuhan. Di sini dikatakan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, ini yang penting. Kalau kamu tahu bahwa dirimu itu tersembunyi di dalam Kristus, maka hari ini tugas kita di dalam Kristus itu bukan lagi mikirin masalah. Bukan lagi ngerenungin masalah siang dan malam. Aduh, masalah saya kayak gini, sampai gak bisa tidur mikirin masalah. Saudara, kalau kamu tahu bahwa hidupmu hari ini adalah hidup yang baru di dalam Kristus, maka mulai hari ini, biar yang jadi perenungan saudara adalah perkara yang di atas. Carilah perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang saudara renungkan adalah kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, kebesaran Tuhan, kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan. Apa yang saudara izinkan untuk menjadi perenunganmu, itulah yang akan mengendalikan kehidupan. Kalau yang kamu izinkan menjadi perenunganmu siang dan malam ketakutan dan kekhawatiranmu, maka itulah yang akan mengendalikan kehidupan saudara. Itulah yang akan mendrive kehidupan kita. Tapi kalau saudara mengizinkan firman Tuhan, kebaikan Tuhan, aduh udah sih yang mau saya pikirin, Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi saya, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya tidak pernah sendiri. Kalau itu yang mau jadi perenungan saudara siang dan malam, maka itu yang akan mengendalikan hidup kita. Hari ini biar kita dikendalikan dengan firman Tuhan. Cari perkara di atas, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena gini loh, ya, masalah itu dipikirin nggak akan ngubah apa-apa, bener nggak saudara? Saudara mikirin masalah cuma bikin nggak mau makan, nggak mau tidur gitu ya, dan nggak ngubah apa-apa. Makanya firman Tuhan bilang gini, siapa yang karena kekhawatirannya bisa menambahkan sehasta saja dalam jalan hidupnya? Artinya apa? Kekhawatiran, ketakutan kita, kalau kita melihat kepada dunia ini tidak akan menambahkan apa-apa. Tapi kalau kamu mau memikirkan perkara yang di atas, mencari perkara yang di atas, maka kita akan menemukan nilai dan arti diri kita. Saudara, dua hal ini, saudara ditemukan dan saudara dipendamkan di dalam Kristus. Inilah kehidupan kita, inilah arti hidup kita, karena aku adalah anak Tuhan dan hari ini aku ada di dalam Kristus. Badai sebesar apapun, bersama dengan Kristus, engkau akan bisa tetap tidur dengan tenang. Tidur itu bukan hanya berbicara secara fisik saudara, tapi suatu alam, situasi yang kita bisa alami dan rasakan di dalam hati dan pikiran kita. Kita bisa tenang di tengah keadaan apapun. Mari terus bersemangat, terus melihat kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan. Terus bersyukur buat semua yang Tuhan lakukan buat kehidupan saudara. Dan mari kita temukan nilai diri kita. Saudara adalah harta yang termahal, harta yang terpendam, harta yang untuk mendapatkannya Tuhan menjual segalanya, meninggalkan segalanya, mengosongkan dirinya. Karena engkau berarti segalanya buat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Biar firman-Mu menguasai setiap hati kami, dan kami percaya kebenaran itu akan memerdekakan kami Tuhan. Siang hari ini kami percaya bahwa firman Tuhan itu yang akan terus menuntun langkah kami, menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan. Meskipun kami gak bisa lihat semua jalannya, tapi kami percaya step by step
Firman-Mu yang adalah pelita itu akan menuntun kami langkah demi langkah kami. Kami percaya dalam langkah demi langkah kami ada di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus kami aman, kami gak perlu takut dan khawatir akan apapun juga. Biar hari-hari ini iman kami bangkit, semangat kami bangkit, kami terus dipeluk dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Aku berdoa buat semua jemaat GBI River of Life Tuhan. Aku percaya Tuhan bahwa kehidupan Tuhan akan terus mengalir di dalam kehidupan mereka. Tuhan juga berkati terus Bapak Gembala, Bapak Pendeta Junaidi Salim, dan keluarganya Tuhan. Aku berdoa Tuhan supaya berkat Tuhan tercurah atas kehidupannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Kita semua pada pagi ini sudah mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Saya doakan kiranya seluruh jemaat dan pelayan Tuhan di GBI River of Life boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebelum mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, saya mengajak setiap saudara untuk boleh mengangkat kedua tangan untuk terima berkat dan pengurapan dari Tuhan. Seluruh jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus dan seluruh pelayan GBI River of Life dan seluruh jemaat yang terkasih dalam Kristus dimanapun kau berada yang mengikuti ibadah pada pagi ini, terimalah berkat pengurapan dari Allah Bapa yang di surga melalui persekutuan yang indah dengan Roh Kudus dan melalui anaknya yang terkasih yaitu Yesus Kristus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. God bless you all.